kelas 1W9. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi pengorganisasian. Sekarang kita masuk dalam materi fungsi pengorganisasian. Yang pertama, pengertian organisasi. Apa sih organisasi itu? Nah, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Berikut ini pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Yang kedua, James Demoni, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut Chester E. Bernard, menyatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan proses menguraikan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang berguna bagi tujuan organisasi dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok. Menurut Sri Slamet tahun 2003 menyebutkan bahwa pembagian kerja adalah suatu perincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang sejenis atau erat hubungannya, yaitu satu sama lain, untuk dilakukan oleh satuan organisasi tertentu. Bagian yang ketiga, bentuk-bentuk bagan matriks. Struktur matriks adalah bagan yang tidak dapat terpisahkan dengan sebuah organisasi, yang mana hal tersebut mendefinisikan bagaimana job desk dan wewenang antara satu dengan yang lain. Supaya tujuan organisasi atau perusahaan tercapai dengan efektif dan efisien, keberadaan struktur organisasi sangat penting. Struktur organisasi merupakan hierarki garis atau kerangka bertingkat yang memuat suatu gambaran dari susunan bagian posisi, fungsi, dan hubungan komponen di dalam suatu organisasi, badan usaha, atau perusahaan secara formal. Pembagian tersebut terlaksana berdasarkan fungsi dan kedudukan setiap orang yang ada di dalamnya. Keberadaan susunan tersebut memiliki tujuan, yaitu aktivitas atau kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bagian berikut, organisasi proyek dan matriks. Bentuk organisasi proyek dan matriks adalah tipe departementalisasi campuran atau hybrid design. Struktur proyek dan matriks bermaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua tipe desain fungsional dan divisional dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Struktur organisasi proyek departementalisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus, di mana seorang manajer proyek mempunyai wewenang memimpin para anggota tim selama jangka waktu pendek. Bila proyek telah selesaikan, tim dibubarkan, dan para anggota tim kembali ke departementalisasi proyek. Dalam struktur matriks, para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka berada di bawah dua wewenang. Kelompok kerja formal organisasi. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun
kurikulum dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan sebagainya. Berikut ini kegunaan atau kerugian panitia dan organisasi formal. Yang pertama, kegunaan, yaitu meningkatkan penerimaan, memperbaiki koordinasi tempat latihan bagi manajer, penyebaran kekuasaan, menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Kerugiannya, dominasi individu, adanya persetujuan dan kompromi terlebih dahulu, kurangnya tanggung jawab. Rentang kendali adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Berbagai teori telah dikemukakan tentang berapa jumlah rentang kendali ideal atau cara menghitungnya. Sebelum tahun 1960, konsensus rentang kendali ideal adalah sekitar 6. Rentang kendali sangat penting karena mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam mengelola perusahaan. Misalnya itu berdampak pada fleksibilitas dan komunikasi di dalam organisasi. Rentang manajemen dan tingkat organisasi. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Secara umum ada 3 tingkatan manajemen dalam sebuah perusahaan, yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Yang pertama, tingkatan manajemen puncak atau top level. Dalam level of management atas atau manajemen puncak, terdiri dari para eksekutif atau pejabat organisasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Dikenal juga dengan istilah top level management atau C-suite. Yang kedua, tingkatan manajemen menengah atau middle level. Di bagian level of management menengah, manajer middle level menjelaskan tugas dan wewenang sesuai etika profesinya. Umumnya, prinsip manajemen memiliki posisi seperti general manager, regional manager, division manager, dan sebagainya. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level management. Terakhir, tingkatan manajemen pertama atau first level management merupakan tingkatan manajerial yang paling dasar. Sama seperti level of management menengah, tingkat manajerial pertama juga menjalankan wewenang sesuai prinsip manajemen. Seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Contoh yang kedua, PT Golden Castle bergerak
terjadi karena adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja karyawan. Namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut penyelesaian kasus dalam perusahaan tersebut. Bahwa pengorganisasian dalam organisasi sangatlah penting. Di dalam organisasi harus adanya seorang yang mempunyai konseptual yang tinggi guna mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan atau kegiatan dan mempunyai satu kesatuan tujuan. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagiannya harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi akan kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan. Dan seorang atasan harus mengkoordinasi bawahannya guna untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang akan dicapai. Di dalamnya terdapat struktur organisasi yang biasanya dibuat dalam bentuk bagan. Proses penyusunan struktur organisasi terjadi pada fungsi pengorganisasian. Dalam struktur organisasi terdapat rantai komando yang mengarahkan wewenang dan kesatuan komando. Bagan organisasi menggambarkan pembagian kerja, rantai perintah, tipe pekerjaan, pengelompokan aktivitas kerja, dan tingkatan manajemen. Struktur organisasi yaitu spesialisasi, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi, dan ukuran satuan kerja. Organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi formal dan organisasi informal. Dari kesimpulan di atas, untuk memimpin di dalam suatu organisasi harus mempunyai dasar-dasar kepemimpinan agar bisa mengendalikan dan mengintegrasikan bawahannya. Setiap tanggung jawab atau kewajiban yang sudah diberikan oleh atasan harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi fungsi pengorganisasian. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.